Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito bersama Kito Sehat. Tentunya dengan tema kita kali ini kita membahas mengenai penyakit ginjal dan juga layanan cuci darah yang ada di Bengkulu. Nah, kita lanjutkan lagi ya bersama dengan Dr. Herleni dan juga Dr. Else. Nah, tadi Dok, bagaimana sih Dok? Apakah memang penyebabnya itu berdasarkan faktor dari luar itu tadi, pola hidup yang tidak sehat, makanan, minuman, atau memang dari lahir atau dari janin itu ada kesalahan-kesalahan tertentu atau misalnya faktor keturunan, Dok? Ya, jadi penyakit ginjal memang bisa namanya didapat ya, atau bisa secara genetik. Jadi secara genetik atau bawaan ada kelainan-kelainan, misalnya dia agenesis ginjal atau ginjalnya tidak terbentuk, atau lahir dengan ginjal yang berbentuk seperti sepatu kuda, itu horseshoe kidney namanya. Jadi ada kelainan-kelainan atau memang dia ada penyumbatan di pembuluh darah di kedua ginjal sehingga dia mengalami hipertensi usia muda dan tahu-tahu pada usia muda juga harus menjalani cuci darah gitu. Jadi bisa genetik, bisa didapat. Yang didapat artinya bukan karena bawaan ya. Biasanya disebabkan oleh beberapa hal. Penyakit-penyakit kronik ya, misalnya hipertensi atau darah tinggi dan juga kencing manis atau diabetes mellitus, itu merupakan dua penyebab terbanyak penyakit ginjal kronik di Indonesia. Kalau di dunia penyebab penyakit ginjal kronik tertinggi adalah hipertensi, diabetes atau kencing manis. Tetapi di Indonesia agak beda. Di kita data dari awal sampai dengan 2020 di IRR, penyebab terbanyak penyakit ginjal kronik adalah kondisi hipertensi atau darah tinggi. Berbeda dengan dunia tadi penyebabnya adalah diabetes. Berbeda. Ya. Jadi selain itu ada lagi karena tadi ya infeksi saluran kencing yang berulang. Jadi kita tidak boleh meremehkan infeksi saluran kencing yang kadang-kadang gejalanya masyarakat tahu anyang-anyangan. Ya, nyeri ya Dokter Elsa ya, nyeri BAK, rasa panas, anyang-anyangan ya, karena biasanya itu banyak pada perempuan karena kita perempuan ini memiliki perbedaan saluran kencing dengan laki-laki. Di mana kalau perempuan saluran kencingnya itu ukurannya lebih pendek dan posisi saluran kencing perempuan itu dekat dengan jalan lahir sehingga infeksi dari jalan lahir bisa mudah sekali masuk ke saluran kemih, begitupun sebaliknya. Sehingga kita lebih rentan mengalami infeksi saluran kencing dibandingkan kaum laki-laki atau pria gitu. Jadi jangan disepelekan, harus diobati dengan tuntas ya, dan juga dengan mengubah gaya hidup, menjaga kebersihan area kewanitaan ya, mengganti celana bila lembab gitu ya, membiasakan untuk cebok ya, setelah kencing itu gerakannya adalah dari depan ke belakang menyiram airnya. Jadi kita minimalkan kemungkinan pindah kuman dari, kan dekat ya, area itu adalah jalan lahir, anus dan muara saluran kencing gitu. Oh, jadi untuk menjaga kebersihan pun memang perlu diperhatikan ya, cara membersihkannya juga seperti apa ya Dok ya. Kondisi lain yang bisa menyebabkan penyakit ginjal kronik adalah adanya batu misalnya, bisa juga itu Mbak, batu saluran kencing ya, kemudian adanya penyakit di sekitar rongga abdomen atau rongga perut, misalnya ada kanker rahim ya, kanker ovarium, dia kan lokasinya dekat dengan saluran kencing. Dia bisa menekan salurannya atau menekan kantung kemihnya sehingga akan mengganggu jalan aliran kencing tadi, menyebabkan ginjalnya awalnya membengkak, lama-lama menjadi struktur dalamnya rusak dan juga fungsi penyaringnya rusak gitu. Kalau fungsi penyaring racunnya rusak, maka racun tadi akan terakumulasi atau menumpuk di dalam darah kita dan menimbulkan gejala.
karena nilai normal racun ginjal atau kita kenal dengan ureum ya, itu yang kita bisa tolerir, tubuh kita bisa terima adalah di bawah 39 atau 40 normalnya. Jadi kalau sudah terjadi peningkatan itu sudah merupakan alarm sign ya, tanda alarm ya, untuk kita memeriksakan diri atau mengevaluasi kira-kira apa nih yang harus dibenahin supaya tidak jadi parah. Baik, nah itu di angka 39 atau 40 ya paling maksimal bisa menolerir itu ya racun-racun yang ada dalam nilai normalnya di bawah 39. Baik, berarti memang kalau dilihat dari sini ya Dokter Elsa, berarti penyakit ginjal ini paling banyak di Bengkulu khususnya ya Indonesia ya, itu disebabkan oleh hipertensi tadi, komplikasi jatuhnya ya Dok ya. Betul, jadi komplikasi penyakit darah tinggi ke organ ginjal. Baiklah, ini semakin menarik dan ingin sekali mendengarnya ya, karena dari satu penyakit ke satu penyakit bisa potensi saling berhubungan. Berhubungan sekali. Nah, dokter mungkin bisa kita langsung lanjutkan saja, silakan dokter. Nah, ini kita sampai kepada penyakit ginjal ya. Jadi ada beberapa tadi sudah kita bicarakan. Kemudian ini ada batu ginjal ya. Jadi batu ginjal kenapa dia bisa menyebabkan penyakit ginjal kronik? Karena batu ginjal ini kan posisinya ada di saluran kemih ya. Saluran kemih itu mulai dari ginjal, kemudian tadi yang gambar tadi ada seperti pipa, ureter, kemudian kantong kemih dan uretra, saluran untuk keluar. Jadi sepanjang saluran kemih itu bisa ada batu yang menahan aliran urin atau air kencing untuk turun keluar, sehingga kalau dia tidak bisa keluar dia akan aliran balik ke atas dan menyebabkan ukuran ginjalnya menjadi bengkak. Kita bilang itu hidronefrosis atau ginjal bengkak. Ginjal bengkak ini kalau cepat diketahui ya, misalnya ada batu, kemudian ada hidronefrosis, kemudian cepat dilakukan tindakan. Sekarang kan banyak ya dokter urolog kita di Provinsi Bengkulu dengan alat kita yang sudah memadai itu bisa melakukan laser, operasi laser pada batu sehingga tidak perlu operasi dengan luka operasi yang besar ya, batunya bisa dievakuasi dan kalau sudah penghalang urin itu sudah keluar, urin akan lancar ke bawah dan sehingga tidak terjadi lagi pembengkakan. Jadi itu kalau cepat diatasi. Tetapi kalau dia sudah berlangsung lama, pembengkakan itu akan merusak struktur atau bentuk dari organ ginjal itu sendiri. Sehingga meskipun kadang-kadang sudah dilakukan operasi pengangkatan batu, maka struktur itu tidak kembali lagi normal dan dia sudah kita bisa sebut mengalami penyakit ginjal kronik yang disebabkan oleh batu. Hanya kapan perlu cuci darah, perlu pemantauan karena cuci darah itu ada tahap-tahapnya ya, penyakit ginjal kronik ada tahap-tahapnya. Jadi kalau sudah didiagnosis penyakit ginjal kronik, kewaspadaan harus lebih tinggi untuk memeriksakan sudah di tahap apa kerusakan ginjal kita dan apa yang bisa kita lakukan untuk menahan jangan sampai perburukannya terjadi dengan cepat sehingga harus jatuh ke cuci darah dengan cepat gitu ya. Kemudian tadi kita ngomong juga mengenai infeksi. Jadi infeksi ginjal itu banyak sekali menyebabkan penyakit ginjal kronik apabila tidak ditangani secara tepat. Artinya dia infeksinya mereda tetapi tidak hilang, masih ada kumannya ya. Karena kumannya bisa naik atau ascending, kalau istilah kedokteran ascending infection, naik kemudian bisa sampai ke organ ginjal dan menyebabkan infeksi yang lebih berat. Kemudian peradangan pada ginjal ya. Kemudian ginjal DM. Ginjal DM adalah penyakit ginjal yang disebabkan oleh kencing manis atau diabetes mellitus, kemudian tadi ginjal hipertensi, kemudian kita juga sekarang banyak mungkin mendengar penyakit autoimun ya, dokter. Atau penyakit lupus erythematosus, dia bisa juga komplikasi ke ginjal apabila tidak ditangani dengan baik. Dan juga ada intoksikasi obat ya. Terutama obat-obatan yang banyak menyebabkan kerusakan ginjal adalah obat-obat pereda nyeri yang dikonsumsi secara terus-menerus dalam jangka panjang karena dia konsumsi obat pereda nyeri itu bisa menurunkan vaskularisasi atau aliran darah ke ginjal sehingga ginjalnya mengalami saat aliran darahnya berkurang ke organ ginjal dia mengalami injuri atau cedera ya. Kalau berlangsung terus-menerus maka ginjalnya bisa rusak.
Jadi mengkonsumsi obat pereda nyeri ya itu harus diawasi oleh tenaga kesehatan yang kompeten. Karena konsumsi obat pereda nyeri jangka panjang apalagi dengan dosis yang tinggi ya, seperti kalau di masyarakat itu kalau dia asam urat ya atau nyeri lutut dia ke toko obat biasa ya. Minta obat langsung dikasih 3 macam, itu banyak sekali pasien ya. Jadi 3 macam obat kombinasi yang cepat memang meredakan nyeri, tetapi memang dosisnya sangat tinggi dan komplikasinya juga banyak gitu. Baik, nah dok, bicara obat pereda nyeri bisa menyebabkan penyakit ginjal ini dok. Memang Julia dulu juga pernah dengar begitu ya, jangan banyak-banyak minum obat, apalagi sampai ketergantungan, dikit-dikit pusing minum obat kayak gitu ya. Karena sangat berbahaya sekali untuk ginjal, sehingga menimbulkan rasa takut juga kadang-kadang bahkan untuk meminum pil vitamin saja. Jadi takut dokter, nah ini seperti apa dokter? Mungkin nanti bisa ditambah informasi dan juga edukasinya mengenai itu usai jeda pariwara berikut ya. Sahabat sehat jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.